bunga matahari sebagai hadiahmu. Terima kasih, Annie. Chris, kami turut berduka cita atas meninggalnya bernama Annie. Dan mohon maaf, saya tidak bisa melayat ke pemakaman Annie. Udah nggak apa-apa, Pak Benjamin. Ya sudah, Grace, ayo pulang. Katanya di sini ada babi hutan yang suka mengincar di kuburan Sakura. Grace? Hai. Grace, mau kemana? Ini dia menghilang. Iya, kan hanya arwahnya Annie. Semoga kamu tenang di alam sana ya. This is a drama. I'm the drama. Maria, cepetan. Udah lambat ini kita. Kan kamu itu jadi pengacara. Iya, sabar dulu, Drago. Ish, kamu tuh gak sabaran. Aku tuh masih sedih. Woi anjing, cepetan, udah terlambat. Mau kamu dihukum kalau kamu terlambat. Terserahlah, Drago. Ayo. Maria, Draco, Sarah, di mana kamu? Lama banget sih. Kok kalian cepat bersiap-siap? Kalian gak sarapan? Enggak, Ayah. Aku bosan sarapan di rumah. Aku mau sarapan di pengadilan. Aku juga mau sarapan di kampus. Saya juga. Ya udah, hati-hati di jalan ya. Kalau begitu, saya pergi dulu. Saya pergi dulu, Ayah. Aku juga pergi duluan ya. Aku jadi keinget sama tentang kasus kematian Rina. Tapi di mana ya? Halo? Halo, selamat pagi Pak. Bisa berbicara dengan Bapak Safir? Iya, dengan siapa ini? Kami dari kantor pusat kepolisian Sakura, Pak. Apakah ini benar Bapak kenal dengan yang bernama Rina? Rina? Iya, Rina istri saya, Pak. Ada apa dengan Rina, Pak? Anda tidak tahu kabar tentang dia? Kalau begitu, kami minta Bapak segera ke kantor sekarang dan memberikan keterangan mengenai Rina. Oke, baik, Pak. Saya segera ke sana. Tapi kalau boleh tahu ada apa, Pak, dengan Rina? Istri Bapak tadi malam tewas dengan sangat mengenaskan, Pak, di apartemen. Kapan Anda terakhir bertemu dengan korban? Kemarin malam, Pak. Saat itu kami memang sedang bertengkar. Tapi setelah itu dia pergi meninggalkan dia. Tapi menurut hasil data forensik, korban meninggal pukul jam 10 malam. Dan tidak ada tanda-tanda perampokan di sana. Saat kejadian itu, Anda sedang di mana? Tadi malam saya langsung berangkat ke Osaka, Pak. Di Osaka? Lalu, hari-hari terakhir bertemu dengan korban, siapa bersama dengan dia?
Saya kurang tahu, Pak. Dan 5 hari yang lalu ketika sedang melakukan pekerjaan, tiba-tiba ada yang mengancam saya, Pak. Hah? Diancam? Dengan siapa? Saat terjadi pembunuhan korban yang bernama Rina pada pukul jam 10 malam. Anda sedang di mana? Saya sedang bekerja di rumah teman saya, Pak. Di rumah teman, Anda yakin? Yakin, Pak. Bahkan saya tidak mengenal korban. Tidak mengenal korban ya. Lalu hari sebelumnya Anda sedang di mana? Saya sedang di hotel, Pak. Sedang jalan-jalan. Dan di sana Anda mengancam Rina, pacar korban. Anda mengancam ingin balas dendam atas hilangnya pacar Anda. Apakah ancaman ini bentuk dari balas dendam tersebut? Saya hanya mengancam Safir, bukan pacarnya. Saya yakin. Saya sangat yakin, Pak. Aku harus ke sana sekarang sebelum terlambat. Memori daun pisang, la 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 la. Asik. Loh, kok kamu pulang secepat begini? Kamu nggak pergi kerja? Enggak, Ibu. Nanti aja. Aku capek. Aku mau masuk ke kamar dulu. Grace, tunggu dulu. Anak kamu mana? Kok kamu nggak jemput? Cepat jemput dulu. Oh iya, lupa. Aku lupa jemput anakku. Christina kan lagi ada di sekolah. Ya udah, Ibu. Aku pergi dulu. Sampai jumpa. Ya, hati-hati. Mana ya anakku? Kok lama banget? Apa aku cari ya sama Pak Satpam? Mama! Mama, aku datang! Ya ampun, Christina! Kamu dari mana saja? Mama khawatir banget loh sama kamu. Iya, Ma. Christina nggak apa-apa. Sekarang ada Mama di sini. Iya, tapi coba Mama ceritain. Kamu sebenarnya habis dari mana, Christina? Biar saya ceritain. Waktu aku pulang sekolah, tiba-tiba ada om-om yang berjas itu. Dia mau ngasih permen. Hah? Om-om yang ngasih permen itu? Iya, Ma. Waktu saat pulang sekolah, tiba-tiba ada om-om berjas yang mau ngasih permen ke saya. Tiba-tiba saya diculik sama om-om itu. Untung aja hampir diculik. Kalau tidak, nanti bakal menyesal. Christina, lain kali kalau ada penculik yang mau ngasih permen, kamu harus bilang tidak atau jangan. Untung aja kamu ada di sini. Mama benar-benar khawatir sekali sama kamu. Iya, Ma. Aku udah terbebas. Ya sudah, ayo kita pulang ke rumah. Takutnya nenek kamu dicariin loh. Ini kok hawanya jadi gak enak ya? Dan bulu kuduku berdiri terus. Apa jangan-jangan ada sesuatu ya di samping? Anak ibu udah pulang? Ayo sini, bantu ibu motong-motong sayur-sayuran dulu. Pasti kamu
lapar kan? Hah? Helen! Helen! Helen bangun! Helen! Bangun! Tolong! Tolong! Ada orang pingsan! Tolong! Tolong! Mama, itu suara apa? Suara kaki. Loh, itu kan suara ayah. Ayah! Ayah kenapa? Ayah! Ayah! Ada apa ini? Grace, ayah cuma mau minta tolong sama kamu. Kalau ibu pingsan di dapur, cepat, sekarang bawa ibu masuk ke dalam kamar. Baiklah ayah, saya akan bersiap-siap. Helen, kenapa jadi kayak gini? Ayah, Aduh, ini sebenarnya ada apa ini? entah, ayah juga tidak tahu. Semenjak ada piano terkutuk itu, semuanya menjadi aneh. Bahkan, ada banyak kejadian-kejadian aneh di rumah ini. Ayah, aku tahu bagaimana caranya menghilangkan kutukan ini. Bagaimana kalau kita mau ngebakar piano itu agar kutukannya bisa hilang dan kembali bisa seperti semula. Artem, pianonya itu mana bisa dibakar? Jika kita dibakar dengan piano terkutuk itu, mungkin sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Ayah takut kalau kenapa-kenapa. Ini aneh. Kok bisa ya? Semua keluarga ini menjadi kacau. Grace, anakku. Hah? Ibu, syukurlah. Ibu sudah sadar. Grace, kamu... Ini ada di mana? Tadi ibu pingsan di dapur. Untung aja ada di sini. Ibu udah tahu apa yang sebenarnya terjadi? Biar saya ceritain dulu, Nak. Mungkin kayaknya ada yang kejanggalan di dalam rumah ini. Janggal? Janggal apa? Coba ceritakan apa sama ibu. Kejadian itu mirip banget sama kamu, Nak. Grace, apakah ini benar yang dikatakan ibu kamu? Ya, kejadian itu persis sekali dengan ibuku. Ini bukan soal rumah. Ini adalah soal piano. Kalau sebenarnya piano itu banyak sekali sosok-sosok tak kasat mata. Mirip sekali dengan kejadian aku saat bermain piano bersama Kitty. Jika dia tahu siapa dia sebenarnya. Mama lagi ngapain? Kok ada piano? Mama pernah main piano. Saya coba main. Helen, ayo kita keluar untuk melihat apa yang sebenarnya dengan Grace. Dia sedang buat apa? Iya, Pak. Saya juga kepo nih. Mana ya Grace? Anakku. Dari tadi aja udah hilang. Mana dia? Maksudnya piano kutukan ini. Kristina, ayo menjauh. 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 Ayah, Ibu, Artem, menjauh. Grace, ada apa dengan kamu, nak? Udah ayah, gak usah banyak tanya. Itu, pianonya main dengan sendirinya.
Mana Grace? Gak kelihatan. Hah? Iya beneran. Oh, serem banget. Pah, yang dikatakan anakku itu beneran. Apakah ini bukan mimpi? Aku takut sekali, Pak. Tenang Helen, jangan khawatir. Kan ada aku di sini. Kayaknya ini ada nggak beres dengan piano itu. Grace, coba telepon Pak Henry. Dia kan paranormalnya. Piano itu yang kamu pakai adalah piano keramat. Sebaiknya harus membuang piano itu sekarang juga. Tapi kita nggak tahu tempatnya, Pak. Memang, karena hanya ayah kalian yang tahu. Kalian semua, sembunyi! Jangan sampai jatuh ke tangan Pak Romeo lagi. Bukan, kau bukan manusia. Kau sudah bersekutu dengan iblis. Grace, cepat hancurkan piano itu supaya kutukan itu menghilang. Pergi, hantu sialan! Pergi! Aku akan melenyapkanmu! Iya! Semuanya udah selesai, Pak. Ya sudah, ayo semuanya, kita akan berdoa bersama-sama. Tuan Romeo dan Nyonya Helen, saya harus memindahkan piano ini ke rumah Tuan Aisat dan Nyonya Scarlett. Maaf ya Nyonya Helen, saya mengganggu waktunya untuk datang ke sini. Oh iya, nggak apa-apa Pak Vier. Oh iya, kamu kenapa tiba-tiba mendadak sekali? Sebenarnya
piano itu adalah punya istri saya. Hah? Jadi selama ini piano itu punya istri bapak kah? Pantesan saja piano itu punya istri bapak. Coba ceritain dulu. Baiklah Helan, kalian harus mendengar dengan cerita aku. Jadi, dulu istri saya suka sekali dengan piano hitam itu. Dari pagi, siang, sore, malam, hingga setiap hari bermain piano terus-menerus. Saya merasa senang bahwa jika suara piano sangatlah merdu ketika mendengarkannya. Mungkin saya membeli piano untuk istriku karena alasan tertentu. Maafkan Rina, maaf. Otakku itu sangat keterlaluan. Maafkan aku Rina, karena kamu berbuat salah sama kamu. Maaf. Xavier, saya benar-benar minta maaf karena kita yang udah curi piano punya istri bapak. Saya takut kalau istri bapak marah-marah terus. Untuk sekeluarga, kami minta maaf ya Vier. Iya Romeo, saya juga merasa bangga sekali untuk melihatnya. Kalau begitu, saya tinggal dulu ya. Ya sudah, Vier. Hati-hati di jalan ya. Dah. Loh, kok bisa ada piano di jalan? Terus, siapa pemilik dari piano itu? Gak bertanggung jawab ya. Masa piano itu ada di jalan sih? Gimana kalau kita ambil piano aja ya? Ya, ambil piano supaya nggak ada yang ketahuan. Akhirnya, setelah aku membuang sampah, mending aku main piano aja lah.